Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kepada Mbak Laila, silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Mbak kita hadir, Mas Dika hadir, Mas Ilham hadir juga, Mbak Laila hadir ya, Mbak Vika hadir, alhamdulillah, Mas Roka hadir, Mas Farhan hadir juga, Mbak Fatimah, oh iya hadir, Mas Valen hadir, Mbak Veronica hadir, alhamdulillah, murid-murid Ibu berangkat semua ya, rajin-rajin semua. Oke, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang hak dan kewajibanku di rumah. Oke, pinter sekali. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Iya, benar. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap pakaian. Berarti semalam anak-anak Ibu belajar ya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Jika kalian berada di situasi atau di cuaca tersebut, apa yang akan kalian rasakan? Nah, perhatikan gambar ini ya. Jadi di sini Udin, Beni, Siti berada di 4 situasi, yaitu yang pertama, gambar pertama, Udin, Siti, dan Beni berada di cuaca berangin. Nah, yang gambar kedua itu berada di cuaca hujan. Yang ketiga, terik atau panas. Kemudian yang terakhir di malam hari. Nah, apakah pakaian yang dikenakan mereka itu sesuai? Tidak ya? Tidak, karena pada gambar pertama itu kan berada di cuaca berangin. Nah, apabila mereka menggunakan seragam sekolah maka akan terasa kedinginan. Nah, kemudian yang di cuaca hujan kurang cocok ya, seharusnya memakai mantel, jas hujan atau payung supaya tidak kehujanan, terlindung dari hujan. Gambar yang terakhir, tidak ya, seharusnya pada saat malam hari mengenakan baju tidur atau baju di rumah, bukan menggunakan seragam sekolah. Ya, benar sekali. Kita sebagai manusia tidak bisa menghadapi suatu keadaan alam apabila tidak mengenakan pakaian. Pakaian itu digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman. Nah, pakaian digunakan manusia untuk melindungi dari gesekan kulit dengan benda, kemudian melindungi dari terik matahari, dari hujan, dari kedinginan, kemudian melindungi tubuh dari kotoran dan debu. Coba bayangkan apa yang akan terjadi apabila kita tidak mengenakan pakaian. Iya, benar sekali. Kurang nyaman ya tentunya. Iya.
Di saat hujan kita akan kehujanan. Saat terik atau panas kita akan kepanasan. Kemudian saat malam hari kita akan kedinginan. Di pakaian merupakan hak setiap orang. Nah, melalui pakaian kita akan terhindar dari gangguan serangga, kemudian tidak kedinginan, tidak kepanasan, dan apabila hujan kita juga tidak kehujanan, gitu ya. Kemudian ibu ingin bertanya, macam-macam pakaian itu ada berapa? Ada banyak ya tentunya. Benar sekali, ada seragam atau pakaian yang digunakan untuk ke sekolah, kemudian ada pakaian untuk bermain, pakaian untuk tidur, kemudian pakaian untuk kantor atau pakaian formal. Nah, lalu kita itu harus merawat dan menjaga kerapian dari pakaian. Benar sekali. Kita harus bersyukur memiliki pakaian dengan cara apa? Ya, benar ya, dengan cara menjaga kerapian, kemudian merawat yang dinamakan kewajiban terhadap pakaian. Benar sekali. Sebelumnya nih, ibu mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Ada yang bisa? Oh, Mas Farhan bisa? Oke, silakan disampaikan Mas Farhan. Benar sekali. Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian untuk kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Ada yang tahu apa saja sih hak kita terhadap pakaian? Mbak Dila, oke, silahkan disampaikan Mbak Dila. Benar sekali, hak kita terhadap pakaian itu yang pertama terlindungi dari sinar matahari atau terik matahari. Yang kedua, mendapatkan kenyamanan, terhindar dari serangga, terlindungi dari serangga, begitu ya. Nah, kemudian untuk hak kita terhadap pakaian itu apa? Siapa coba yang bisa? Mas Valen, oke, silahkan disampaikan Mas Valen. Mencuci pakaian, menyetrika pakaian, kemudian menjaga kebersihannya. Oke, benar sekali. Nah, di sini ibu membawa suatu gambar ya. Di gambar pertama itu ada seseorang yang sedang mencuci pakaian. Nah, gambar yang kedua itu ada seorang anak yang mendapatkan perlindungan dari sinar matahari. Nah, dari kedua gambar tersebut mana yang merupakan hak? Mana coba yang merupakan hak? Tadi sudah disebutkan loh. Gambar yang sebelah kanan, pintar sekali. Nah, kemudian ibu memiliki gambar lagi nih. Gambar pertama itu ada seorang anak yang mendapatkan kenyamanan dari pakaian. Nah, kemudian gambar yang kedua ada seorang anak perempuan yang sedang menyetrika pakaian. Mana yang merupakan kewajiban? Menyetrika pakaian? Yakin? Oke, bener ya. Berarti anak-anak ibu sudah memahami apa itu hak dan kewajiban terhadap pakaian. Si pinter sekali.
Ibu memiliki permasalahan nih. Jadi Udin meminta kepada ibunya untuk dibelikan baju baru. Sedangkan di lemari Udin itu masih ada banyak sekali baju dan masih bagus-bagus. Saran apa nih yang akan kalian sampaikan kepada Udin? Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan saran? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Baik, tidak apa-apa. Kita bahas secara bersama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan saran, oke? Ya. Oke, silahkan bukunya dibuka pada halaman 11, 12, dan 13. Jadi, saran itu adalah suatu hal yang berupa usulan, anjuran, kemudian solusi dalam suatu permasalahan atau suatu keadaan yang sedang membutuhkan masukan, kemudian pendapat untuk melakukan suatu hal. Nah, contoh kalimat saran yang akan saya berikan kepada Udin itu yang pertama, sebaiknya Udin tidak meminta kepada ibunya untuk dibelikan baju karena baju yang dimiliki Udin masih layak pakai. Sekarang kalian kerjakan soal yang ada di buku paket pada halaman 13 tentang kalimat saran itu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah ya? Nah, Ibu akan mengerjakan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban kita terhadap pakaian. Silahkan disimak ya, karena nanti kita akan melaksanakan games untuk mereview materi pada hari ini. Jadi disimak dengan baik ya videonya. Kewajiban di rumah terhadap pakaian. Boleh. Sebelum Jika kalian menemukan hal yang penting, silahkan ditulis di buku masing-masing. Hak adalah Ya, sebagai tambahan yang kita terima. materi. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Anak-anak sekalian, Ibu yakin kalian di rumah Kami sendiri ya, banyak silahkan sekali jenis videonya pakaian. Ada disimak pakaian dengan seragam, pakaian seksama. olahraga, pakaian tidur, Atau kalian berenang, dapat pakaian untuk bermain, dan lain-lain. yang harus Nah, menjawab mana kalian pertanyaan dari mendapatkan pakaian-pakaian itu. itu? Maka dari Sudah itu pasti kalian kalian harus mendapatkan memperhatikan pakaian-pakaian tersebut videonya. karena dibagikan oleh orang tua. Nah, kita akan membahas fungsi pakaian. Fungsi pakaian yang pertama yaitu sebagai penutup Ibu tubuh. akan Fungsi yang memaparkan kedua, sebuah video pakaian yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban kita terhadap pakaian. Silahkan disimak ya, karena nanti kita akan melaksanakan games untuk mereview materi pada hari ini. Jadi disimak dengan baik ya videonya. Tuhan, karena sudah memiliki Boleh, pakaian nanti jika untuk kalian melindungi menemukan kita. hal yang Jangan penting, lupa, kita juga silahkan harus ditulis berterima di kasih kepada orang buku tua sudah memenuhi masing-masing. hak kita Ya, untuk sebagai mendapatkan tambahan materi. Setelah hak dipenuhi, jangan lupa kita harus melakukan beberapa kewajiban terhadap pakaian yang sudah kita miliki. Jangan nangis sendiri ya, silahkan Pertama, videonya Kita harus disimak dengan menggunakan pakaian dengan hati-hati agar tidak cepat kotor kalian dan yang tidak cepat rusak. pertanyaannya Kedua, atau yang kita harus harus menjawab pertanyaan dari sesuai ini. dengan Maka kegiatan dari atau itu kalian kegiatan yang harus akan kita memperhatikan lakukan pada video saat itu. Misal, ketika kita akan bermain, jangan sampai kita masih mengenakan seragam sekolah. Ya, yang ketiga, jika pakaian kotor, Untuk mereview atau
atau mengingat kembali materi yang kita pelajari pada hari ini, Ibu memiliki suatu permainan. Nah, di sini Ibu memiliki tongkat. Nah, nanti tongkat ini kalian putarkan ya ke seluruh teman-teman yang ada di kelas ini, sembari kita menyanyikan suatu lagu. Nah, nanti tongkat ini jika berhenti di salah satu dari kalian, maka kalian harus menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Semisal nih, kita nyanyi potong bebek angsa. Nah, potong bebek angsa ini nanti tongkatnya sambil muter ya. Nah, semisal tongkat ini berhenti di Mas Ilham, ya nanti apabila tongkat ini berhenti di Mas Ilham, maka Ibu memberikan pertanyaan ke Mas Ilham dan Mas Ilham wajib menjawabnya. Oke? Kita mulai ya. Silahkan dari Mbak Gita. Tongkatnya ini Mbak Gita. Silahkan diambil. Oke, muternya ke kanan ya. Oke. 1, 2, 3. Potong bebek angsa Mas Adit kuali. Berhentinya di Mas Dika. Coba Mas Dika jawab pertanyaan dari Ibu. Apa yang dimaksud dengan hak? Benar sekali. Berarti tadi memperhatikan ya. Oke, silakan Mas Dika langsung ke kanannya. Nyonya minta dansa 4 kali say. Oke, berhenti ke Mbak Laila. Berikan contoh kewajiban terhadap pakaian. Benar sekali. Oke, pinter. Nah, serong ke kanan, serong ke kiri. Berhenti ke Mbak Fatimah. Silakan Mbak Fatimah jawab pertanyaan dari Ibu ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Mendengarkan ya saat Ibu menyampaikan materi. Tepuk tangan buat kalian. Nah, jadi pada hari ini kita telah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap pakaian beserta kalimat saran. Nah, tadi apa aja hak terhadap pakaian? Mendapatkan kenyamanan, terlindungi dari sinar matahari, terlindungi dari gangguan serangga, kemudian terlindungi dari udara dingin. Nah, kewajiban kita terhadap pakaian apa? Benar sekali, menjaga kerapian, kemudian merawat pakaian, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, begitu ya. Sip. Kemudian saran, apa isi saran tadi? Usulan, anjuran, masukan dalam suatu permasalahan. Sekarang Ibu akan memberikan hadiah kepada anak-anak Ibu yang tadi sudah bisa menjawab. Oke, tadi yang bisa menjawab pertanyaan Ibu itu ada Mas Dika. Silakan Mas Dika. Oke, kemudian Mas Ilham ya. Ya, Mas Ilham tadi. Ya, ini silakan Mas Ilham diambil. Kemudian ada Mbak Laila. Ya kan, bener Mbak Laila? Oke, kemudian yang terakhir ada Mbak Fatimah. Tepuk tangan. Nah, buat anak-anak Ibu yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati. Berarti besok kalian harus lebih semangat, kemudian harus lebih memperhatikan supaya bisa mendapatkan hadiah dari
Ibu. Oke, pokoknya harus semangat, harus rajin. Oke, jangan berkecil hati. Kita berdoa. Ibu punya permainan lagi nih. Silakan tangan kanannya diangkat, kemudian membentuk jari seperti ini. Kemudian yang tangan kiri begini ya. Kita lakukan secara bergantian. Jadi nanti yang tangan kiri begini, kemudian yang tangan kanan begini ya. Kita lakukan berulang-ulang kali ini untuk melatih konsentrasi kalian. Siap? Oke, mulai dari gini ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hap, 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 hap. Yo, secara cepat, semakin cepat. Ayo. Oke, pinter sekali anak-anak ibu, tepuk tangan. Nah, sebelum kita menutup kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Mas Roka. Silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih Mas Roka. Nah, Ibu memohon maaf apabila selama menyampaikan materi Ibu memiliki kesalahan dan kekurangan terhadap kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.